Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rini Karsini dari SMP Negeri 1 Mataraman. Baik, hari ini saya akan melaksanakan video pembelajaran mendalam pada kelas 7 SMP Negeri 1 Mataraman dengan mata pelajaran IPA, materi perubahan fisika dan kimia. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ananda semua? Baik. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Siapa? Alhamdulillah lengkap juga. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ketua kelasnya Andika, silakan pimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Baik, alhamdulillah. Semoga dengan doa yang kita panjatkan, apa yang ilmu kalian dapatkan hari ini menjadi berkah dan menjadikan niat kalian lurus. Amin. Amin. Baik, tadi hadir semua ya, berarti ya, lengkap. Alhamdulillah. Nah, sebelum pembelajaran, coba cek di sekeliling kalian. Lihat atas, bawah, kanan, kiri, ada yang kotor, ada yang sampah. Kalau ada sampah, silakan dikutip. Kalau tidak ada sampah, bilang sudah bersih. Alhamdulillah udah bersih ya, mantap. Oke. Belajar apa kita hari ini? IPA, baik. Bawa bukunya? Bawa. Semalam Ibu ada memberitahu untuk membawa HP. Ada di bawah? Ada, alhamdulillah. Tapi tidak digunakan di luar pembelajaran sesuai kesepakatan kita ya. Jadi silakan HP-nya di silent juga ya. Jangan dipegang dulu karena belum ada perintah untuk menggunakan HP. Lalu Ibu suruh bawa gunting, ada bawa gunting? Oke, coba angkat yang bawa gunting. Oke, mantap. Ada bawa piring ya. Oke. Terima kasih, mantap. Nah, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita nyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Boleh berdiri semuanya, ya, sebagai bentuk cinta tanah air, ya, nasionalisme kita. Oke, sudah siap? Oke. Indonesia tanah airku, tak lupa darahku. Di sanalah aku berdiri, jalan putihmu. Indonesia bangsaku, bangsa yang tanah airmu. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, kamu negeriku yang cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, kamu negeriku yang cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia.
boleh dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Oke. Iya. Oke, apakah ada yang masih ingat kita pembelajaran apa? Materi minggu lalu? Tentang wujud zat, ya, tentang wujud zat. Nah, ada berapa bentuk wujud zat? Ada 3, apa aja? Nah, padat, cair, dan gas. Oke. Yang ketiga, gimana cara ciri ataupun ciri-ciri kalian mengenal padat, gas, dan cair? Oke, padat, keras. Apa, Rizwan? Cair, encer. Oke, gas tidak dapat dilihat, tapi bisa dirasakan atau dihirup aromanya. Ya, contoh dalam kehidupan sehari-hari, benda padat atau zat padat seperti apa? Meja, apalagi? Papan tulis. Apa? Piring. Gelas ya, wadah air minum. Kursi, oke, dan lainnya. Kemudian yang cair, air, minyak, alkohol, bensin, kecap, cair ya. Susu ya, susu setelah dicairkan ya. Oke, kemudian yang terakhir ada bentuk gas. Contohnya apa? Buang angin, kentut ya, kentut. Oksigen, udara ya. Yang kalian keluarkan karbon dioksida ya. Oke, berarti paham semua ya? Paham. Baik. Kalau sudah paham. Oke. Ice breaking dulu kita. Iya. Bentar ya. Mau berdiri atau duduk aja? Duduk. Oke, sama-sama ya. 1. Ayo, tepuk. Moving. Mak deh. Lagi? Oke, lagi. Jai ini nggak kebagian katanya. Oke, ya ulangi. 1, 2, 3, tepuknya. Muk. Up, kena deh. Gimana perasaan kalian hari ini? Tenang? Alhamdulillah. Ada yang sedih? Tidak ya? Oke. Siap tidak? Ibu harap bahagia semua. Sudah sarapan semua ya? Sudah. Jadi bisa menerima pembelajaran hari ini dengan mudah ya dan senang. Oke, lihat pada gambar ya. Apa gambarnya yang pertama? Es, batu mencair. Yang kedua, kayu dibakar. Nah, kalau es dibiarkan di suhu ruang seperti di sini ya, apa yang terjadi kira-kira? Mencair. Kemudian kalau kayu kita bakar, apa yang terjadi? Menjadi abu. Apalagi? Apakah kayunya tetap sama? Tidak. Ya. Nah, bagaimana cara kita membuktikan suatu benda berubah wujud atau sudah berubah menjadi zat baru? Ayo, apa ciri-cirinya? Kalau misalnya es tadi mencair, apakah merubah menjadi zat baru? Iya. Kalau bentuknya, iya, dari padat ke cair, ya, dari padat ke cair, es batunya, ya, es batu, padat ke cair. Oke, tapi sebelum menjadi es batu, dia berasal dari apa? Dari air. Nah, setelah mencair, apakah menjadi apa?
menjadi air. Ya, dari air menjadi air. Ada yang baru? Tidak ada. Walaupun bentuknya berubah, tapi dia dari zat yang sama, yaitu air. Oke. Kemudian kalau kayu dibakar, berarti dia kayu itu padat, cair, gas? Padat. Ya, kayu. Dari padat. Kalau dibakar menjadi apa? Abu. Ya, menjadi abu. Oke, atau gas ya. Nah, padat ya, padat menjadi abu atau gas. Apakah dia bisa kembali lagi menjadi kayu? Tidak, ya, karena dia membentuk zat baru yaitu abu dan ada asapnya kan? Nah, ada asap itu dianya makanya terbentuk zat baru, ya, atau asap. Oke, berarti dari abu tadi nggak bisa kembali lagi menjadi kayu. Oke, nah kira-kira hari ini kita belajar tentang apa? Perubahan apa? Oke, perubahan zat, yaitu perubahan fisika dan kimia. Makanya yang es batu mencair itu disebut perubahan fisika dan kayu yang dibakar itu disebut perubahan kimia. Kenapa? Ada yang tahu? Oh, perubahan fisika tidak berubah bentuk. Ada lagi? Yang lain? Oke, nggak ada apa-apa. Karena kita luruskan dari penjelasan hari ini. Ada yang lain? Nggak apa-apa? Karena perubahan fisika dan yang sama dengan perubahan kimia bisa jadi zat baru. Oke, beri tepuk aplaus buat kawannya sudah memberikan tanggapan. Oke, baik, sebelum kita masuk ke perubahan fisika dan kimia, kita akan membaca tentang tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, menyelidiki dan menganalisis ciri-ciri yang menyertai perubahan fisika dan kimia. Yang kedua, menentukan cara terbaik untuk menjelaskan perubahan fisika dan kimia berdasarkan konsep yang kalian pahami. Dan yang ketiga itu adalah mengomunikasikan hasil penyelidikan dalam bentuk poster digital. Makanya Ibu hari ini menyuruh kalian membawa HP. Jadi nanti kita buat poster sederhana. Ya. Nah, di sini ada pengertian dari perubahan fisika. Siapa yang mau baca bisa? Minta tolong Bu Riswan bacakan. Apa itu perubahan fisika? Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Oke, perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Contohnya adalah es mencair dan memotong rambut. Yang awalnya rambutnya panjang ya, rambutnya panjang kemudian dipotong menjadi pendek. Apakah membentuk zat baru? Tidak, hanya bentuknya saja menjadi kecil ya atau menjadi pendek ya. Makanya disebut perubahan fisika. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, selanjutnya ada macam-macam perubahan fisika ya. Jadi yang semalam ya wujud zat itu ada 5 apa 6 ya, 6 perubahan wujud zat, baik itu yang mencair ya, apalagi membeku, mengkristal, menguap, menyublim, mengembun. Nah, kesemuanya itu termasuk perubahan fisika ya. Contohnya di rumah kalian yang menguap apa? Memasak air, ada didihannya kan, menguap dia kan. Tandanya menguap apa? Airnya ada gelembung ya kan, kemudian ada kayak asap ya yang di atasnya ya kalau misalnya. Dan kalian bisa lihat misalnya awalnya panci kalian isi penuh, ketika kalian mendidih itu pasti ada berkurang. Misalnya kalian batasannya sampai tangkainya kan, nah itu berarti tandanya dia sudah menguap ya. Kemudian mencair dan membeku tadi ya, contohnya sudah ada es batu ya kan. Kemudian menyublim, contohnya apa? Kapur barus ya menjadi gas, yang menjadi dari padat gas ke gas ya. Jadi aromanya kalian hirup makin hari makin berkurang padatannya ya. Kemudian ada mengembun. Contohnya mengembun apa? Embun pagi ya. Kalau kalian pernah lihat di daun-daun, padahal nggak hujan,
tapi kok ada airnya, ya? Itu karena dari gas menjadi cair. Nah, itu semua termasuk perubahan fisika. Jangan lupa, ya. Oke. Selanjutnya ada perubahan kimia. Oke, siapa yang bisa baca? Silakan Rizka. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Oke, perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan zat baru atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dari asalnya. Ya, contohnya apa? Nampak di sini? Oke, tadi kayu terbakar, ya. Menjadi apa dia tadi kayu dibakar? Menjadi abu. Tandanya zat baru apa? Oke, ada gasnya, ada aromanya, ada asapnya, ya. Yang tadi awalnya kayunya utuh menjadi abu yang berwarna abu-abu, katanya. Kayunya menjadi abu-abu atau gosong, ya, Jenny. Oke, kemudian ada apel membusuk, ya. Apel membusuk, atau kalian pernah membuka apel, kalian kupas saja, kalian biarkan di udara, apa yang terjadi? Warnanya pertama mulai ke coklatan karena ada teroksidasi oleh udara. Nah, kira-kira apel membusuk bisa nggak dia kembali lagi menjadi apel yang segar? Tidak bisa, ya. Makanya dia termasuk perubahan kimia. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Alhamdulillah sudah paham semua. Selanjutnya ada macam-macam perubahan kimia. Ada apa aja? Oke, keterbakaran, tadi membakar kayu sudah. Oke, yang kedua, membusuk, apel tadi membusuk sudah. Kreatifan, apa lagi? Oke, mudah meledak, beracun, dan terlarut. Nah, kreatifan ini contohnya besi berkarat, ya, dia reaktif. Besi ketemu dengan hujan yang terus-menerus, misalnya genteng, ya, genteng yang dari besi ataupun aluminium, ya, terhampar dia dengan panas, hujan, ya, apalagi dinginnya cuaca, itu dia akan berkarat, ya, dan itu tidak bisa berubah kembali menjadi seng baru lagi, ya kan, nggak bisa, ya, nggak bisa kilat lagi, makanya dia termasuk perubahan kimia. Kemudian yang mudah meledak, contohnya apa? Gas, oke, LPG, ya, mudah, ya. Bila kalian makanya jangan dekat-dekat kalau misalnya ada main api dengan tabung gas, ya. Kemudian apalagi beracun, ya, dan terlarut, ya. Yang terlarut contohnya kalian minum teh, ya. Minum teh pakai apa? Gula, ya. Jadi dia termasuk terlarut dan itu perubahan kimia. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, jadi apa sih perbedaan perubahan fisika dan kimia? Oke, silakan siapa membaca dari kelompok Andika? Silakan. Perubahan fisika apa? Satu. Oke, dua. Oke, perubahan fisika itu tidak terbentuk zat baru. Yang kedua, komposisi materi tidak berubah. Dan yang perubahan kimia, apa ininya? Oke, silakan Zeni. Terbentuknya zat baru. Oke. Komposisi materi sebelum zat Sesudah reaksi mengalami perubahan atau perbedaan. Oke, jadi paham ya sampai sini, ya? Oke, kalau sudah paham, kita akan diskusi di mana akan membuat proyek. Proyeknya nggak perlu besar, ya, proyek mini aja. Kita akan membuat poster tentang perubahan fisika dan kimia. Baik. Semalam Ibu juga sudah melihat asesmen awal kalian. Banyak yang mau untuk berkelompok, ya. Jadi langsung saja Ibu bagi yang baris ini kelompok 1. Yang mana 2? Oke, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke. Jadi satu kelompok berapa orang? 6 orang, ya. 6 orang. Oke, dari 6 orang itu nanti kalian bagi tugasnya atau perannya masing-masing. Ya, oke. Perannya masing-masing, misalnya ada ketuanya, ya kan? Setelah ketua siapa lagi? Ketuanya siapa? Kasih tahu.
Kemudian yang mengedit menjadi poster, ya, desainer poster. Siapa? Yang ketiga yang praktikum, ya, berarti praktikan, ya. Kemudian siapa lagi? Presentasi. Oke, presentasi. Apalagi? Oke, dokumentasi boleh. Dokumentasi. Apalagi yang terakhir? Oke, menulis atau analisis data. Ya, jadi ada 6 peran yang kalian lakukan bersama teman-teman kalian. Ya, nah khusus untuk praktikan, ya khusus yang untuk praktik 1 orang, nanti coba lihat, perhatikan ke depan. Nanti jangan lupa ambil sarung tangannya, sepasang ya, kanan kiri. Kemudian maskernya 1. Jadi Bu harap praktikannya ini boleh yang laki-laki aja, ya. Jadi maskernya 1, ambil barangnya masing-masing 1, baik itu botol, ya, ini, kemudian soda kue, ya, dan lainnya. Tunggu, belum. Ibu bagi dulu lembar kerjanya. Bisa kalian baca dulu, ya, langkah kerjanya. Jadi apa saja yang akan kalian kerjakan. Oke, yang pertama. Oke, di sini ada alat dan bahan. Ada gelas, bening, sendok, gula pasir, air minum, kemudian kertas, gunting kalian bawa ya, lilin, korek api, soda kue. Ya. Ibu bawa nggak ya? Oke, ada balon juga. Balonnya bisa satu-satu dulu. Tapi kalau nanti ada yang bocor, boleh 2. Oke. Oke, sebelumnya sudah pernah membuat poster? Sudah? Di mapel apa? Oke, bahasa Indonesia. Oke, karena sudah pernah, ya. Tapi bisa Ibu ingatkan kembali. Oke, jadi Ibu mengundang Ibu Rini Amalia, ya. Namanya kembar sama Ibu ya. Ibu Rini, untuk memberikan saran ataupun memberikan materi tentang cara membuat poster yang baik dan benar. Ya, jadi kalian bisa mengkonsepkannya sesuai kaidah di bahasa Indonesia. Oke, silakan Ibu. Terima kasih. Baik, Ibu. terima kasih Bu Rini atas kesempatannya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit cara membuat poster yang baik dan tahap-tahapannya apa yang bisa kalian buat nanti ketika poster itu bisa dikatakan poster yang baik. Nah, yang pertama itu kalian harus menentukan tujuan dan tema. Tujuan kalian membuat poster itu untuk apa? Misal, tujuan ingin mempromosikan produk, barang, atau jasa. Lalu temanya apa? Temanya tentang pembelajaran IPA misal. Nah, apa yang menjadi dasar kalian untuk membuat poster tersebut. Nah, lalu yang kedua, susun kalimat dan pesan. Di dalam poster itu tidak hanya bentuk gambarnya saja, tetapi ada kalimat-kalimat yang harus kalian susun sedemikian rupa. Nah, yang ketiga itu memilih visual atau gambar atau bentuk yang harus kalian buat atau masukkan di dalam sebuah poster itu agar terlihat menarik, tapi tidak hanya kalian menyusun kalimat itu secara berurutan saja, tetapi juga visualnya yang menarik. Nah, seperti ini contohnya ada perubahan fisika.
Itu kan ada dari pengertian, faktor, dan contoh. Dimulai dari pengertian, faktor, lalu contoh. Nah, yang keempat itu yang perlu kalian perhatikan adalah menentukan tata letak. Tata letaknya itu, misal judul itu letaknya di mana? Di atas biasanya. Nggak ada kan judul di bawah. Lalu setelah judul apa? Bagian isi, pengertian. Nah, lalu yang kelima atau yang perlu kalian selalu ingat itu adalah menentukan warnanya. Warna yang cocok apa? Kalau misal kalian mengambil tema pendidik IPA materinya, lalu judulnya adalah perubahan fisika, yang cocok itu warnanya apa? Warna yang terang biasanya kalau poster. Supaya terlihat bagus dan menarik pembaca maupun kita yang melihatnya. Kalau ini kan hitam mungkin lebih monoton aja warnanya karena gelap. Jadi kalau misal hitam dasarnya, tulisannya itu boleh warna putih. Misalkan kuning, tulisannya apa? Nah, seperti itu dicocokkan agar terlihat dengan baik begitu. Itu saja yang dapat Ibu jelaskan. Semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan silakan. Tidak ada? Oke, terima kasih banyak Bu Ya, sudah sama-sama. menjelaskannya sangat baik. Oke, berarti sudah mantap ya, sudah paham ya cara membuatnya ya. Baik, kalau sudah, silakan dilihat pada lembar kerjanya, ambil alat dan bahannya terlebih dahulu, ya. Ya, silakan. Oke, satu kelompok satu orang. Ambil ininya dulu, ambil tangannya. Nah, ambil sarung tangannya. Nah, pakai maskernya. Oke, satu orang kawannya lagi mungkin bisa membawakan. Sudah selesai? Bisa. Awas salah masuk jarinya. Maskernya. Jadi di meja kalian beri space untuk kawannya untuk mempraktekkan. Ya, bisa. Di ininya bisa sini. Jujur kan? Nggak kuale. Bisa? Nah, ini maskernya. Nah, yang lainnya bisa bersiapkan diri untuk membuat poster di Canva, ya. Seperti yang dijelaskan tadi, ini salah satu contohnya, ya. Persiapkan dan pemilihan template-nya. Keduanya kan perubahan fisika dan kimia. Keduanya aja. Kalau digabung bisa menjadi satu kalau misalnya muat, ya. Tapi kalau nggak muat bisa dipisah. Ya, ini kan perubahan fisika aja, berarti perubahan kimianya di slide kedua atau poster yang kedua. Ya, setelah dipersiapkan input konsep dan datanya. Ya, boleh dengan foto asli yang di sini, tapi juga boleh cari di internet juga bisa. Ya, kalau mau menambahkan contoh lainnya. Kemudian visual ini gambarnya ya, mencari gambarnya dan estetik. Ya, kreasikan diri kalian. Ya, pakai. Oke, ambil satu-satu. Nih. Nah, ambil. Oke, botol. Ini aja. Nih, ini enggak, dibawa. Ini dibawa ke mejanya masing-masing. Nih. Mana coba lembar kerjanya tadi apa aja yang disuruh bawa? Nah. Ayo, apa aja? Nah, lihat ke sana lagi kalau misalnya nggak ingat. Ambil sendoknya. Ini gulanya masing-masing. Oke. Nah, masukkan situ. Nah, siapa? Cukanya juga jangan lupa. Oke, nah.
Iya. Nih, ambil satu dulu. Oke, silakan. Balonnya sudah? Oke, ya. Sendoknya sudah? Ada yang belum nih? Ketinggalan nggak sendok? Nah. Cukanya sudah? Ada yang belum? Oke, langkah kerjanya. Ibu kasih waktu kalian praktikumnya berapa lama? 1 jam. Oke, 5 ngeditnya berapa lama kira-kira? Oke, ngedit 15 sampai 20. Ya, bisa ya. Ngedit. Buat poster, desain poster 15 sampai 20 menit. Praktiknya berapa lama? Berapa? 15 deh, 15 sampai 20 menit. Jadi maksimal 40 menit itu sudah selesai semua. Ya, dan sudah dipresentasikan. Oke, silakan kerjakan sesuai yang diperintahkan. Oke, yang pertama, langkah kerja untuk mencairkan gula dalam air. Ya, alat dan bahannya apa aja? Air. Oke, air ada punya kalian? Ambil tadi. Oke, boleh diangkat airnya? Oke, dapat. Kemudian yang kedua, gelas bening. Ada gelas bening? Oke, ada. Yang ketiga, gula pasir. Ada dapat? Oke, ada sendok? Oke, nah pisahkan untuk praktek mencairkan gula dan air. Silakan dipisah dulu. Ya. Oke, yang kedua. Ada untuk reaksi soda kue dan cuka. Silakan pisahkan alat dan bahannya. Ada apa aja? Oke, di sini ada balon, soda kue, cuka, dan sendok. Jadi, nanti kalian masukkan ini langsung di sini ya. Tapi ininya dikurangin airnya. Setelah airnya nanti ini dibuang, ininya tuang ke sini. Ya. Jadi setengah aja. Kemudian soda kuenya berapa sendok di situ? Oke, 2 atau 3 sendok. Jangan semua, nanti nggak sesuai mama balonnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah membakar kertas dan lilin. Ya, kertas nanti boleh kalian bakar. Kertasnya udah dapat? Belum diambil tadi berarti. Oke, kertasnya bisa bagi 2, 1 digunting, 1 dibakar. Dan ada, ya, sama lilinnya juga nanti ya. Jadi lakukan sesuai urutan langkah kerja. Oke, siap semua? Kalau siap, ayo kita mulai dari sekarang. Mulai. Ayo, kerjasama. Tentukan dulu siapa peran yang ininya. Jadi siapa, ya. Nah. Ya, nama kepanjangan. Ya. Oke. Hati-hati ya. Ya boleh. Masukkan. Di sini balonnya di sini nak. Dicuka ya. Nanti ini airnya dibuang dulu. Kenapa pelan banget? Sini biar takut nggak tumpah. Nah di sini kan ibu suruh bawa piring. Nah. Si bagus rupanya. Dilihat, diperhatikan ya, sambil dipraktekkan diperhatikan.
Saat melarutkan, mana airnya? Airnya kok dikit? Lagi dong. Berapa tadi disuruhnya di situ? Nah, lihat mana langkah kerjanya. Loh. Di ini dilepas saja, ini kan ada ininya. Nah, nggak apa-apa. Jadi mereka tahu cara kerjanya. Ya. Buat poster kan, kita buat foto. Atau kalian mau buat vlog? Sudah? Oke, apa yang terjadi? Gulanya hilang. Hilang kemana? Oke, larut bersama air. Kira-kira ada terbentuk zat baru nggak? Nggak ada. Jadi dia termasuk apa? Cair. Apa? Perubahan fisika apa kimia? Yakin? Larut, Bu. Ya. Oke, silakan ditulis sesuai analisis kalian. Setelah dilakukan, apa yang terjadi? Nah, Pak, sudah ada selesai belum ini nih? Apa yang terjadi? Cair apanya? Gulanya. Oke. Jadi apa kira-kira perubahan yang terjadi? Tidak ada butiran gula. Ada zat baru nggak? Ada apa enggak? Nggak ada. Dan dia bisa kembali lagi? Kembali lagi nggak bisa? Ke gula jadi gula. Kira-kira? Yakin? Nah, cari lagi. Ini referensinya. Dibaca lagi bukunya. Oke, kalau dianalisis sudah. Kalau sudah air gulanya sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai boleh dibuang ke wastafel airnya. Ya. Ya. Dibuang ke wastafel airnya. Nanti kita lanjut ke praktikum kedua. Ya, yang kedua apa? Ya, jadi ada yang nulis, silakan nulis ya. Nah, dikurangin. Yang lain, satu lagi mana ini ya? Yang masukkan soda kuenya masukkan ke sini dulu. Soda kuenya masukkan ke balon. Soda kuenya masukkan ke balon terlebih dahulu. Sudah, Martin? Berapa sendok disuruhnya? 2 sampai 3 sendok. Ya, ini ada tisu di sini. Yang perlu tisu ini. Nah. Hati-hatilah. Nah, lap. Nih, perlu tisu. Ya. Alasnya ini nah ini makanya piring Ibu suruh bawa. Yang ini soda kuenya tuang ke sini nanti kurangi. Enggak gitu. Lihat lembar kerjanya. Nah, ini dituang ke sini. Ini kenapa kalian lilin kalian 2? Ini tadi 1. Lagi enggak? Dikurangin lagi. Oke, sudah. Oke, jangan. Awas kesenggol lah ini cuka. Yang ini dimasukkan ke balon. Nah, digunting, dibuka. Sendoknya mana? Ini basah apa enggak? Kalau basah dilap pakai tisu. Ini dikurangin ke sini, ini dikurangi. Boleh. Jangan lupa dikasih nama posternya. Mana sendoknya? Ada dilap nggak jadi? Yo wes. Sini ke sini. Satu buka, satu nyendokin. Dia semua kayak mana coba? Nah, siapa yang buka balonnya? Nah. Tangan dia dong yang kena. Ayo. Bisa nggak? Awas ini tisu. Apa? Tentang ini perubahan fisika dan kimia. Ini yang mana yang nulis ini mana? Hasilnya kan ada. Mana hasilnya? Nah, ini. Jangan. Seberapa tadi? Berapa sendok? 2 atau 3 sendok aja.
Dilepas saja, ininya dilepas. Jadi mereka praktik iya jalan, kamu juga nulis iya jalan. Jadi lihat, nah apa hasilnya? Nah. Sudah? Sudah dituang? Itunya mana? Sudah kuenya? Ininya? Cukanya? Nah, tuang ke sini separuh cukanya. Ya. Setengahnya aja. Nah. Setengahnya ke situ. Nah. Oke. Nah. Nah, tunggu. Jangan langsung dicium, makanya yang pakai masker yang boleh nyium. Nah, hati-hati. Sudah ready? Nah, sudah jadi balonnya. Kalau sudah, silakan mulut balonnya dimasukkan ke soda kue pelan-pelan, baru ditegakkan. Seperti punya teman kalian. Ini, jangan, gak usah. Sudah. Ya, sini. Jatuh nggak? Oke, ini contohnya punya teman kalian sudah jadi ya. Ya. Dilihat, dianalisis apakah ada bunyi gelembung, kemudian adakah panas-panas ya. Nah, apakah terjadi apa di balonnya? Ditegakkan, ditubang. Ya. Pegang, dipegang, dipegang. Tahan, ditahan. Ditegakkan, balonnya ditegakkan. Mana punya kalian? Nah. Masukkan, dimasukkan. Mulut. Gak apa. Makanya yang megang itu. Enggak. Makanya dia tergantung soda kue kalian tadi. Semakin banyak soda kue kalian tuangkan, itu akan memberi reaksi gelembung banyak. Ya, semakin besar balonnya. Tapi kalau misalnya sedikit, nah sedikit dua yang hati-hati. Apa enggak pecah. Dipegang. Awas tumpah. Nah, kamu yang megang Jenny. Nah, apa yang terjadi dengan ini cukanya? Menjadi Reaksi apa? Banyak gelembung ya? Kayak soda-soda ya. Nah, tahan dulu. Ya. Oke, silakan dicatat. Kawan yang mencatat, silakan dicatat apa yang terjadi dengan soda kue dan cuka. Oke, kalau sudah ya. Bebas pilih kalian kelompok berapa tadi, Ibu tanya. Nah, sudah kalian berarti nanti. Nah, ini pakai yang ini untuk lilin. Ini pindahkan ke sini. Yang sudah pakai balon, pindahkan ke sini boleh? Halo, yang balon. Silakan praktek yang balon bawa ke sini, pindah ke sini. Bawa pakai mana? Sama alasmu tadi mana? Itu. Nah, kamu nggak usah. Oh, alasnya banyak ininya lah. Jadi oke. Nah. Oke, Andika mana balonnya? Oke, jadi ya. Oke, kira-kira apa yang terjadi? Perubahan apa ini? Fisika atau kimia? Kimia, ya. Kenapa kimia? Karena terjadinya Kontraksi. Tandanya ada gasnya. Yang awalnya tadi padatan kan, serbuk-serbuk ya. Oke, bisa dicatat sama teman kalian. Ya. Ya. Kasih tahu sama kawannya. Oke, yang terakhir apa? Membakar? Oke, membakar kertas, korek api bisa, lilin, kertas, dan kertasnya separohnya bisa digunting, separuh lagi dibakar. Ya.
Mana Bu? Ini Bu. Mana? Oke, tunggu. Air cukanya tadi silakan dibuang lagi. Tolong dibuang sisa air cuka. Takutnya kena kawan kalian. Dibuang ke wastafel. Yuk, ayo dibuang. Ayo dibuang air cukanya tadi. Ya, sisa air cukanya dibuang ke wastafel. Oke, ini piringnya untuk membakar lilin. Tisunya di belakang kalian. Ini ya, boleh. Iya, boleh. Boleh. Foto yang di sini boleh atau keberatan fotonya bisa juga di internet. Nah, bisa. Bagus. Ya, nyalakan. Bisa juga dari korek api ini. Nah, kayunya kan terbakar nih. Ya kan, taruh aja di sini kayunya nih ya. Biar aja taruh sini. Nah, sisanya. Nah, apa yang terjadi dengan kayu koreknya? Menjadi abu, menjadi arang dehnya ya, jadi hitam. Sudah, kalau sudah kembali oke, diusah-usah. Nah, difoto. Awas ini terbakar. Nah, hati-hati. Yang dibakar kertas. Perhatikan lilinnya ya, lilinnya juga diperhatikan seperti apa awal dan akhirnya. Jadi bisa ditambahkan ya di situ. Pembakaran korek apinya bisa ya kan? Apa? Mati kah? Oke. Terkencangan pasangannya. Oke guys. Bisa? Apa? Itu kertas HPS-nya. Nah, itu kan nggak bagus. Nah, dipotong dua dulu, separuh dibakar atau sekecil aja yang dibakar. Jangan buat bakar yang lain. Ya. Nah, coba yang gunting kecil-kecil dirobek-robek, potong halus-halus. Nah, apa yang terjadi? Rusak, berubah bentuk. Awalnya tadi utuh ya. Nah, oke, tapi ada nggak zat baru? Nggak ada ya, tetap menjadi kertas ya, zat kertas awal atau oke. Nah, setelah itu coba kita bakar. Ini sudah ditutup, ini tutup nanti tumpah. Yang sudah dipakai disisihkan. Nah, yang sudah dipakai. Yuk. Kalau sudah bilang biar kipasnya Ibu kencengin lagi. Ya. Apa? Ibu bisa lihat HP-nya ini ya, punya siapa? Ah, pinjam dulu. Tisunya. Iya, merobek dan memotong kertas atau membakar. Membakar termasuk yang mana? Fisika atau kimia? Membakar kertas, fisika atau kimia? Nah, berarti masukkan di sininya atau di bawahnya bisa. Biar aja yang itu. Oke. Sudah, kalau sudah selesai prakteknya disisihkan ke pinggir dulu, jangan di meja. Ya, sudah selesai prakteknya. Dipinggirkan. Ya, pinggirkan itunya, Martin. Nah, piring-piringnya, sodanya.
Nah, sisa ditaruh sana, pinggir sana. Nah, sodanya. Nah. Udah, airnya nah, pinggirkan, dipinggirkan. Sudah. Dipinggirkan. Iya. Dipinggirkan. Linknya yang Ibu kirim bisa, situ nanti masukkan posternya. Link yang dipakai HP siapa tadi ya? Berapa menit lagi selesai? Ntar lagi. Ini jam 12.06. 5 menit lagi atau 15 menit lagi? 5 menit. 15 menit lagi ya. Oke, Ibu tunggu. Silakan diskusi dengan teman-teman kalian. Iya, punya ulun. Ya. Nggak ada kah lubangnya di belakang? Tuh ada tuh. Sudah diskusi dengan temannya. Enggak. Udah itu aja. Nah, ini ada ya contoh poster ya, tapi ini terlihat banyak anunya ya. Ya, kontennya terlalu banyak sehingga untuk tulisannya kelihatan halus ya. Jadi usahakan tulisannya klip terbaca ya, tersampaikan dari pengertiannya. Kemudian contohnya seperti apa, perbedaannya ya. Nama kelompoknya jangan lupa. Ya. Apanya error? Ntar ya, Ibu restart dulu. Oke, ada yang mau ditanyakan bisa? Bisa lihat di buku, bisa ya diisi. Motong kertas. Tadi kan ada nggak digunting potong-potong? Nah, ada. Kayak apa yang terjadi sebelum dan sesudah? Ya. Kemudian yang bakar kertas juga ada, tambahkan di bawahnya. Ya, kalau nggak ada di tabelnya ditambahkan di bawahnya. Ya, yang kalian bakar kertas, kemudian bakar korek tadi kan ada kayunya kan, pentolnya. Di Oke. Nih, tugas produk ya, tugas perubahan fisika dan kimia. Sudah dibuka semua linknya tadi? Ya. Ya, kanvanya itu dalam bentuk PDF bisa, JPG bisa. Ya, baru klik classwork ya atau tugas. Itu ada tugas perubahan fisika dan kimia. Nah, tambahkan produknya di sini. Mana? Copy link. Kalau nggak bisa kan pakai HP kita aja. Beda kah? Bisa nambahkan nggak? Ini produk. Nah, bisa. Dia harusnya kayak gini.
Oke. Baik, sudah selesai semua? Sudah dikumpul tadi di link tadi? Sudah. Oke, baik. Kita spin dulu ya. Ada berapa kelompok kita? 5 apa 4? Oh, berarti ini kelebihan. Ada 4 ya? Oke. Spin. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah yang maju pertama? Ya. Ore, silakan kelompok 4 maju. Ayo. Kelompok 4. Kelompok 4 silakan maju presentasikan hasil lembar kerjanya. Ya, dan posternya. Ya, poster yang tadi sudah dikirim ke Ibu. Kelompok 4 tadi mana ininya? Mana ya? Silakan maju, ayo maju. Semua sama kawannya. Semuaan dikenalkan. Oke, coba perhatikan kawan yang lain ke depan. Oke, posternya jangan ditutupi. Sebelah sana. Nah, bisa bagi 2. Sana 3, di sini 3. Di sini bertiga, di sana bertiga. Sini bertiga. Nah. Kelihatan di belakang? Sini bertiga, sini bertiga, sini. Nah, lagi. Jangan nutupin. Nah, bagi 2. Oke. Oke, sorry. Perkenalkan diri dulu ya. Yang kedua, sampaikan lembar kerjanya, hasil lembar kerja. Yang ketiga, presentasikan posternya. Agak ke sini lagi Iqbal sama Zeni. Nah, Rizka kayak ngomong, sini bisa di tengah sini. Nah, oke, jangan nutupin ya, awas kena cahayanya. Kalau kena cahaya berarti kalian nutupin. Oke, silakan yang lain bisa perhatikan ke depan. Tuh, 2, 3, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, nama saya Kelompok 4 Kak. Ya. Siapa? Ahmad Deni. Abang Jai, ganteng. Ya, presentasikan lembar kerja kimia. Oke. Yang pertama, apa yang kalian lakukan percobaan? Gula yang masih bersifat padat. Ya. Kemudian? Gula larut menjadi cair. Oke, setelah diapain? Diaduk. Dicampur apa? Air. Oke, dicampur air. Oke, apakah ada zat baru yang terbentuk? Ada. Ada apa? Oke, kalau zat barunya ada atau tidak? Tidak ada, ya. Tapi berubah bentuk dari padat menjadi cair. Oke, makanya dia perubahan fisika atau kimia? Fisika atau kimia? Jawab Bang Ibu Nah, fisika atau kimia? Mana coba punya kalian ininya? Fisika. Oke, gula dalam larut air itu termasuk perubahan fisika. Oke, apakah zat bisa kembali ke semula? Tidak. Tidak ada zat baru yang terbentuk. Oke, tidak ada zat baru terbentuk, tapi kemungkinan besar bisa dikembalikan menjadi gula melalui penguapan. Oke, yang kedua ada merobek atau memotong kertas. Ada tadi? Ada. Apa yang terjadi sebelum percobaan? Kertasnya masih utuh. Kertasnya masih utuh. Kemudian setelah percobaan, yang kuat yang ngomongnya.
Jadi beberapa bagian. Oke, menjadi beberapa potongan ya. Apakah ada zat baru? Tidak ada. Apakah bisa kembali semula? Tidak. Dari kertas. Gitu. Oke, di plester bisa. Ya, tidak bisa kembali seperti utuh awalnya walaupun berubah bentuk tapi tidak ada zat baru. Kemudian gimana percobaan perubahan kimia? Apa saja tadi? Bakaran lilin. Sebelum percobaan lilinnya utuh. Kemudian setelah percobaan Lilinnya meleleh. lilinnya meleleh. Nah, itunya gimana sumbunya? Terbakar. Oke, sumbunya terbakar. Jadi yang termasuk perubahan kimia sumbunya atau melelehnya? Yang mana perubahan kimianya? Yang kuat Nanda, sumbunya ya, karena dia membentuk zat baru jadi abu ya atau ada asap. Tapi kalau lilinnya yang meleleh itu menjadi perubahan fisika ya. Kemudian cuka dan soda kue. Cuka dan soda kue. Sebelum Bubuk. soda kuenya padatan ya, cukanya cair. Setelah dimasukkan cukanya ke soda atau sodanya ke cuka, apa yang terjadi? Balonnya sodanya terlarut. Balonnya mengembang ya, karena ada gelembung gasnya keluar. Oke, silakan presentasikan dari poster kalian apa yang kalian bisa dapatkan. Siapa yang mau menyampaikan? Nah, Jenny kah? Rizka kah? Oke, siap. Apa itu fisika dan kimia? Oke, apa itu fisika dan kimia katanya? Apa itu perubahan fisika dan kimia? Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak mengubah Marinya identitas perhatikan ke zat, depan. hanya mengubah bentuknya saja, seperti mencair, membeku, dan menguap, dan bisa dikembalikan ke bentuk semula. Sementara itu, perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru dengan zat berbeda, dan biasanya bersifat Apa? Reversible atau irreversible? reversible. Oke, Seperti kayu terbakar menjadi abu. irreversible ya, tidak bisa kembali. Ya. Oke, contoh perubahannya fisika. Contoh apa? perubahan fisika meliputi perubahan wujud zat. Oke, yang pada kalian coba tadi itu apa gambarnya? Yang mana fisika? Yang mana kimia? Fisika yang mana Bang? Oke, perubahan fisika meleleh tadi lilinnya ya. Ya. Ya, bro, kalau perubahan kimia soda kue dan Balon. balon tadi ya, kemudian ada cukanya. Oke. Contoh Ada? perubahan kimia, contoh perubahan kimia meliputi pembakaran kayu menjadi abu, besi berkarat, makanan membusuk, susu yang menjadi asam, dan pembuatan tanpa dari singkong. Oke. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, silakan tutup. Kenapa? Jam berapa pulang? Yuk, sudah. Tutup ininya. Oke, terima kasih, Bang. Silakan tutup. Sekian dari kami kelompok 4. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Silakan di-upload. Silakan duduk kembali. Oke, silakan duduk kembali. Mau diputar atau langsung ada yang mau maju? Putar. Oke. Kelompok 1. Silakan maju kelompok 1. Oke, kelompok 1 ada 2 ininya ya. Oke, bisa aja langsung jelaskan presentasi itunya. Setelah perkenalan langsung jelaskan posternya. Ayo maju semua. Ya. Kan semuanya sama kan tadi prakteknya? Hasilnya sama, mana yang perubahan fisika dan iya. Kenalkan dulu, perkenalkan diri.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain perhatikan ke depan. Perkenalkan kami dari kelompok 1, nama saya Novi. Saya Adelia. Oke, yang ini Buana. Oke, silakan. Oke, kami di sini akan mempresentasikan tentang perubahan Kalian ada ngomong nggak? Enggak. Ya, silakan. Setelah dari lembar kerja tadi, apa kesimpulan yang bisa kalian ambil? Ayo, siapa? Pengertian dari fisika. Fisika adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari materi, energi, dan interaksinya dalam ruang dan waktu untuk memahami. Bujur-bujur. Fisika mempelajari gejala alam dari materi dan energi. Nah, pegang, Del. Yaitu perubahan Fisika meliputi perubahan suhu dan tekanan yang menyebarkan perubahan wujud zat seperti mencair, membeku, atau menguap. Ini kelompok. Daya mekanik menekan, memotong, menggunting yang merubah bentuk. Contoh perubahan fisika yaitu meliputi perubahan wujud zat seperti air membeku menjadi es atau es menjadi es mencair menjadi air. Perubahan bentuk seperti kayu yang dipotong, kertas yang dirobek, atau tanah liat yang dibentuk-bentuk, dan perubahan ukuran seperti batu yang dipecah atau gula yang dilarutkan dalam air. Oke. Kalau perubahan ini ya. Nah, silakan gantian hewannya. Pengertian perubahan kimia. Kimia adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang Ayo. pelajari materi termasuk komposisi, struktur, sifat, dan perubahan zat serta energi yang menyertai perubahan Pegang tersebut. jauh aja, nggak usah ditekan sekali. Ilmu ini sering disebut sebagai ilmu sentral karena menghubungkan fisika dan biologi serta sangat fundamental untuk memahami berbagai bidang lain seperti Jangan kedokteran, dimatikan. biologi, geologi, dan lingkungan. Faktor penyebab perubahan kimia. Faktor kimia adalah zat atau kondisi yang dapat mempengaruhi kesehatan atau aktivitas kerja dan dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Faktor kimia di lingkungan kerja dan faktor-faktor yang memengaruhi reaksi kimia. Faktor kimia di lingkungan kerja mencakup gas, uap, debu, cairan, dan partikel berbahaya lainnya yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Sudah? Oke. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Tanggapan? Tidak ada? Kalau sudah, silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan beri aplaus. Terima kasih. Oke, yang dua kelompok lagi. Putar lagi. Ayo, putar. Kelompok. Kelompok 2. Jadi terakhir nanti kelompok 3. Ayo, maju. Oke, siapa yang presentasinya? Perkenalkan diri. Nah, pegang. Ya, assalamualaikum. Ulang. Tunggu, jangan menutupi. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan Perhatikan, kelompok 2. perhatikan situ nah. Duduk. Maaf salah ya. kembali. Ya, Kaspul. Perkenalkan nama saya Andika Wahyu Setiawan. Nama saya Muhammad Sobirin. Kasbul Mana Anwar. kamu? Kamu Febrian. kelompok siapa? Jen? Aulia, saya Kia. Di HP Ibu. Ayo bacakan anunya. Hasilnya. Percobaan perubahan fisika. Nah, yang kuat. Nggak dengar. Percobaan gula larut apa yang kamu lihat sebelum percobaan? Gula masih padat. Apa yang kamu lihat setelah percobaan? Gula mencair. Apakah ada zat baru yang terbentuk? Tidak.
Apakah zat dapat kembali ke wujud semula? Ya. Ini aja langsung ke sini. Presentasikan hasilnya. Yuk, perubahan kimia itu apa? Perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda Jangan dimainkan. dari zat Nomor 5, asalnya. full, yang full. Perubahan ini melibatkan pemutusan dan Mana nomor 5-nya? pembentukan ikatan kimia. Perubahan fisika. Contoh perubahan kimia: cuka tambah soda kue dalam balon. Reaksi cuka dan soda kue adalah perubahan kimia karena menghasilkan zat baru yang berbeda dari bahan awalnya. Perubahan fisika. Kok makin pelan Perubahan suaranya? fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, hanya sifat fisik suatu zat yang berubah, seperti bentuk, ukuran, wujud, dan keadaan. Zat yang mengalami perubahan fisika masih memiliki sifat kimia yang sama dengan zat semula. Oke, Contoh perubahan contohnya. fisika: gula larut. Gula yang larut dalam air adalah perubahan fisika karena tidak ada zat baru yang terbentuk. Gula hanya tercampur dengan air dan sifat kimianya tetap sama. Oke. Ada tanggapan kelompok lain? Nggak Ada pertanyaan? Jadi kimia dan fisika. Oke, silakan. Terima kasih. Cukup. Ya, upload. Ya, terima kasih. Oke, kelompok terakhir, silakan maju. Yuk, kelompok penutup. Siapa? Yuk, perkenalkan diri dulu. Bujur-bujur. Topinya kenapa? Buka topinya, di dalam kok. Nah, gak ada apa-apa. Di dalam ruangan. Nah. Oke, silakan jelaskan. Perkenalkan diri. Dari kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvin. Siapa? Abul. Bujur-bujur. Kenapa ketawa? Nama saya Abdul Hasan Rizwan. Hah? Sama. Haripa, Najwa. Oke. Silakan. Kami akan Febri. mempresentasikan Hasil poster. hasil poster kelompok 3. Oke. Apa hasilnya perubahan kimia kalian? Coba lihat, baca lembar kerjanya. Yang mana, Bu? Itu yang apa perbedaan utama antara perubahan yang kamu amati, perubahan fisika dan perubahan kimia? Ini loh, Bu. Yang ini. Oke, simpulkan. Pertama, Perubahan kimia. Terjadinya reaksi kimia yang ditandai dengan pembentukan gas. masuk suaranya di situ. Cepat. Pembentukan gas apa? Ayo, bisa nggak baca tulisannya? Nah, Pembentuk apa ya? siapa yang nulis tadi? Gas. Oke. Kemudian yang B, hanya berubah Hanya berubah wujud atau bentuk zat asalnya masih ada dan umumnya. dikit lagi. Berikut apa? Oke, yang kedua, ciri-ciri Ciri-ciri dari perubahan fisika. fisik. Nah, itu baca aja yang di poster. Yang mana fisika, yang mana kimia? Cuma berubah bentuk dan bisa kembali tidak berbentuk zat baru dan komposisi kimia zat tersebut tidak sama. Oke, berarti itu perubahan kimia. Kalau perubahan fisika tidak ada zat baru.
Oke, sudah selesai? Selesai. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, silakan tutup. Terima kasih. Jet applause untuk kelompok 3 sebagai penutup. Oke, terima kasih. Oke, apa belum? Tasnya letak di bawah. Siapa ibu taruh di situ? Oke, terima kasih kalian sudah mempresentasikan poster kalian, ya. Berarti sudah gabung dengan Classroom ya, karena sudah mengumpulkan, berarti otomatis sudah bergabung. Kemudian, mari kita simpulkan hasil, ya, hasil pertemuan kita hari ini, ya. Apa kesimpulannya? Perubahan fisika itu apa? Oke, boleh baca siapa Adel? Perubahan fisika hanya mengubah tampilan luar dan dapat kembali ke bentuk semula. Oke, perubahan kimia? Perubahan kimia mengusulkan zat baru dengan sifat yang berbeda dan tidak dapat kembali ke bentuk semula. Oke, yang ketiga? Oke, Febri. Oke, berarti sudah paham ya yang mana perubahan fisika, yang mana perubahan kimia. Oke, bisa kita kuis bentar? Bisa. Supaya menguatkan pemahaman kalian terhadap materi hari ini. Oke, yang pertama, apel yang membusuk. Apa yang terjadi ketika apel membusuk? Apakah ini termasuk perubahan fisika atau kimia? Perubahan? Oke, betul atau tidak? Oke, betul, perubahan kimia. Kenapa? Baca Harifah. Perubahan kimia. Ah, Apel adalah proses kimia yang mengakibatkan perubahan pada bahan kimia yang menyusun apel. Oke, makanya apelnya tidak bisa kembali lagi semula atau segar. Oke, yang kedua, rambut dipotong gambarnya. Ketika rambut dipotong, perubahan apa yang terjadi, fisika atau kimia? Oke, fisika. Ya, karena hanya merubah ukuran atau bentuk, tapi tidak merubah rambutnya, komposisi rambutnya. Oke, tadi ada balon meletus. Ya, apakah meletusnya balon termasuk perubahan fisika atau kimia? Fisika atau kimia? Balon meletus. Balon meletus. Ayo. Perubahan fisika. Sama seperti rambut dan kertas, ya. Jika balon meletus itu hanya merubah bentuknya menjadi serpihan atau pecahan-pecahan, tetapi tidak merubah bahan balon tersebut. Oke, ini kettle yang mendidih atau panci. Ya, air yang mendidih. Perubahan apa? Fisika. Ya, cair menjadi gas atau mendidih. Oke, gambar sinar X. Gambar sinar X menunjukkan perubahan apa pada tubuh, fisika atau kimia? Coba tunjuk tangan, yang fisika berapa orang? Nah, nggak ada yang mengakui. Tadi fisika banyak, kimia? Yang lain kimia? Itu kelompok ini? Oke, coba kita lihat hasilnya. Ya, sinar X tidak mengubah susunan tubuh, hanya mengubah persepsi kita terhadapnya. Kan tidak berubah kan paru-paru kata tulang-tulang kalian. Oke, sudah. Terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebih Ibu minta maaf. Untuk bab selanjutnya baca lagi pada bukunya, ya. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita ucap alhamdulillah, rabbil alamin. Dan ketuanya bisa doa. Tadi karena dimulai dengan doa, maka kita mulai dengan doa. Mari teman-teman sesudah selesai. Sebelum pulang, Marilah kita berdoa.
Bismillahirrahmanirrahim.